Setelah kita banyak bernostalgia bahas sejarah bis, nah kali ini kita bahas masa depan. Bakalan seperti apa moda transportasi bis di masa yang akan datang? Ternyata di luar negeri sana telah banyak yang memikirkan konsep sebuah bis di masa depan dengan teknologi dan terobosan yang mungkin buat kita masih terlalu kejauhan dan agak aneh. Nah, kali ini kita telah merangkum 5 desain konsep bis masa depan. Penasaran seperti apa bentukannya? Mari kita ulas bersama di Ngulas Bis. Perusahaan otomotif asal Jerman ini emang selalu jadi yang terdepan soal penggunaan teknologi dalam sebuah kendaraan. Penggunaan teknologi yang canggih bukan cuma di divisi mobil pribadi yang mewah aja, tapi juga di divisi lainnya seperti bis dan truk. Nah, untuk segmen bis, Mercedes-Benz membuat terobosan baru pada bisnya dengan menggunakan teknologi otonom. Teknologi yang digunakan pada future bis ini akan menggunakan sistem City Pilot. Bis yang mampu melaju tanpa pengemudi atau otomatis ini nantinya akan berjalan dengan kecepatan maksimal 70 km per jam. Tahun lalu, Mercedes-Benz sudah melakukan uji coba terhadap future bis ini di Amsterdam, Belanda, yang memiliki jalur bis terpanjang di Eropa. Dilansir dari situs resmi Daimler, bis ini nantinya akan beroperasi dengan rute sejauh 20 km dan dipastikan akan berhenti saat lampu merah, menaikkan dan menurunkan penumpang, serta mengerem saat ada gangguan. Basis navigasinya yang digunakan adalah sistem radar jarak jauh yang dikombinasikan dengan bantuan kamera dan GPS. Daimler selaku pembuat bis ini mengatakan kendali otomatis pada future bis ini akan berjalan di jalurnya sendiri. Sedangkan untuk di jalur biasa, pengemudi bisa mengendarainya secara normal. Dan teknologi City Pilot ini akan dikembalikan atau diaktifkan kembali saat rute yang digunakan cocok untuk kendali otomatis. Di bis ini juga dilengkapi dengan WiFi dan fitur buat ngecas HP tanpa kabel alias wireless charging. Sebenarnya fitur kayak gini sih emang udah ada di mobil-mobil buatan Mercy zaman sekarang ya. Tapi kalau ada di bis mantap sih, penumpang bisa ngecas tanpa colok-mencolok lagi. Tapi ada tapinya nih, HP kita juga harus udah support buat wireless charging. Mengganti livery bis memerlukan proses pengecatan yang memakan banyak waktu. Nah, apa jadinya kalau bis ganti livery hanya dalam hitungan detik? Bis konsep ini bernama Willy Bus yang didesain oleh Tad Orlowski, seorang desainer yang datang dengan ide bagus untuk meningkatkan publisitas untuk kendaraan ini dengan menambahkan layar LCD besar di sisi bis. Layar ini dapat menampilkan berbagai jenis informasi, termasuk informasi bis, iklan berbayar, hingga liputan TV. Jadi bisa buat nonton sinetron dan buat nobar MU juga bisa. Segampang itu maafin dia, Mas. Kalau bukan karena kamu sudah mencintai Tika lagi. Ide konsep seperti ini juga telah digunakan oleh Toyota dalam mobil konsepnya yakni Van V. Desain Willy Bus ini berfokus pada ruang besar yang tersedia sebagai kanvas. Layar LCD transparan akan menggantikan panel tubuh normal yang dipasang pada struktur kerangka bis.
Dan menariknya lagi, layar LCD transparan ini bisa touch screen control alias layar sentuh, jadi bisa buat scroll FYP. Dan penumpang juga masih dapat menikmati tampilan luar berkat transparasi layar LCD-nya. Mantep ya. Ajari dong, sepuh. Bis double decker pada umumnya yang kita tahu kan bentuknya kayak gini ya. Nah, bis konsep yang satu ini memiliki bentuk yang seperti ini. Philipp Fromme, seorang desainer muda Jerman yang menghadirkan konsep bis baru, yakni bis tingkat di mana terdapat dua bagian bis, yakni bagian dek bawah dan dek atas yang tidak simetris atau sejajar. Di bagian dek bawah didesain khusus untuk penumpang penyandang disabilitas. Dari tampilan ini kita bisa lihat bagian depan bis di tengah kedua rodanya adalah pintu yang disertai lantai lipat otomatis untuk mendukung akses keluar masuk penumpang disabilitas. Untuk kabin kemudi terletak di dek atas bagian depan dengan desain kabin yang sengaja dibuat lebih menjorok ke depan untuk memberikan visibilitas dan akses pandangan kemudi, jadi lebih luas tanpa terhalang oleh objek apapun di depannya. Konsepnya keren dan sangat bermanfaat sekali ya, mantap. Seorang desainer asal Portugal bernama Alain Monteiro menawarkan solusi melalui konsep bis ramah lingkungan yang diberi nama Sky Bus. Nama Sky diambil dari solar and kinetic energy to produce hydrogen, yang pada dasarnya menjelaskan sejumlah fitur ramah lingkungan yang disuguhkan bis tersebut. Untuk tambahan asupan energi, Skybus juga dilengkapi dengan solar cell di bagian atap bis. Tidak hanya bahan bakar dan sumber energi yang digunakan saja yang ramah lingkungan, tetapi air intake dalam Skybus dapat menyerap dan menyaring kandungan karbon dioksida di udara untuk digunakan dalam sistem pendinginan. Komponen yang digunakan dalam Skybus dari jok hingga rangka aluminiumnya dapat didaur ulang. Bis ini rencananya akan dirancang untuk memuat 72 hingga 128 penumpang. Skybus juga didesain untuk dikemudikan dengan bantuan GPS dan jajaran sensor. Dengan kata lain, bis ramah lingkungan ini akan beroperasi tanpa pengemudi. Apa jadinya kalau bis digerakkan oleh motor? Gak pernah kebayangkan sebelumnya. Nah, konsep bis masa depan ini datang dengan ide gila. Adalah Bing Xiao Liu, asal Kanada yang memiliki desain konsep dengan menggabungkan sepeda motor dan bis. Ide ini muncul ketika Bing beranggapan bahwa ukuran sepeda motor yang kecil bukan jadi penghalang mudah ini mengangkut penumpang dengan jumlah yang sedikit. Berdasar pada ide gila tersebut, Bing kemudian menciptakan Siroka, sebuah bis yang memiliki 6 roda yang terpasang sejajar dengan desain memanjang dan tertutup. Tidak hanya desainnya yang unik, bis ini juga turut memasang beberapa alat yang menunjang keselamatan penumpang seperti teknologi lead motor C1 yang juga terpasang pada Reading Assist Honda serta BMW Motorrad Vision. Dengan ditambahkannya teknologi ini membuat bis tidak akan jatuh saat berhenti meskipun penumpangnya tidak menurunkan kaki. Teknologi giroskopik yang turut dipasangkan di bis ini akan memungkinkan kendaraan tetap seimbang walaupun kondisi penumpang yang berada di dalam tidak seimbang.
Dengan sistem roda sejajar, bis Shirokka ini juga bisa melaju cepat. Selain itu, bis ini berbelok layaknya sepeda motor, sehingga selain bisa lebih cepat, namun juga tidak membutuhkan banyak ruang di jalan. Dan bisa lebih menghemat energi karena bentuknya yang aerodinamis. Bis ini dikendalikan oleh sistem autopilot. Dengan kata lain, moda ini merupakan bis tanpa awak. Tapi kayak nggak asing ya sama bentuk bodinya ya. Mirip sama bis kapsul jadul ini nggak sih? Nah, itulah tadi beberapa konsep bis dengan berbagai teknologi dan terobosan yang mungkin nantinya akan hadir di masa depan. Tentunya kendaraan konsep seperti tadi baru awal konsep atau ide, di mana nantinya masih terus dikaji untuk nantinya bisa diproduksi massal. Oke, dan sampai di sini dulu episode Ngulas Bis kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.